Salam saudara-saudara, kita jumpa lagi saatnya menabur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah dan berilah kami hikmat-Mu sehingga kami mengerti firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Temanya adalah mewarisi pelayanan untuk mewartakan kabar baik. Ini persiapan khotbah untuk kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita hendak membaca Injil Lukas, maka kita harus menempatkan cara berpikir kita pada penulis sendiri, penulis Injil Lukas. Hal ini karena kita akan memahami apa pesan teologis yang hendak disampaikan. Dan jangan lupa bahwa Dr. Lukas adalah penulis yang sama untuk dua buku, baik Injil Lukas maupun baik untuk Kisah Para Rasul. Teolog bernama Randall Niles mengatakan, jika Injil Lukas memuat tentang Yesus histori yang karena pelayanan dan karena kemesiasannya itu sampai pada kenaikan, maka Kisah Para Rasul dia menunjukkan kesinambungan Injil setelah kenaikan, mulai dari karya Roh Kudus dan di mana gereja dipilih sebagai saksi melanjutkan karya Tuhan Yesus. Nah, dengan metode membaca secara berkesinambungan inilah kita bisa melihat tiga kisah penampakan yang ditulis Injil Lukas. Kan kita lihat ada tiga kisah penampakan yang ditulis Injil Lukas dan kaitannya dengan gereja. Salah satu keunikan Injil Lukas adalah dalam versi cerita penampakan ia menjelaskan cukup rinci. Kalau kita dihitung, kurang lebih ada 3 penampakan yang dikisahkan Injil Lukas, yaitu kepada para perempuan yang membawa rempah-rempah. Dalam penampakan itu, hal yang cukup mengesankan adalah ketika para perempuan itu kembali dan bercerita pada Petrus, dan reaksinya adalah ia berlari ke kubur Yesus. Kisah ini menjadi berkesan karena kita tahu bahwa dalam cerita Injil Petrus digambarkan sebagai seorang murid yang menyangkali Yesus. Ia seorang pecundang. Tetapi ketika ia berlari ke kubur Yesus, hal ini menunjukkan inisiatif dan pertobatan. Dan inilah jalan baru bagi masa depan gereja sebagai saksi bahwa orang-orang yang pernah gagal, mereka kembali untuk menjadi saksi, yang kemudian ditulis cukup rinci dalam kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana peran Petrus. Penampakan lain yang cukup bermakna adalah 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Ada 2 sosok, ada murid yang lain, ada nama murid lain, yang dimana hal ini menjadi berita yang menggembirakan. Karena fokus Injil mungkin kita hanya lihat pada nama-nama 12 rasul sebagai orang-orang yang dipilih khusus, atau kepada para perempuan yang menopang pelayanan Yesus. Tapi sesungguhnya ada murid-murid yang lain. Nah, ketika nama-nama yang lain disebutkan seperti Kleopas dan semua yang disebutkan, Lukas menunjukkan bagi kita bahwa ternyata gereja sedang bergerak dan bertumbuh. Gereja akan terus bertumbuh sebab bangkit generasi-generasi yang percaya. Injil telah merasuki hati banyak orang. Dan inilah gerakan keselamatan yang hendak disampaikan oleh penulis Injil Lukas. Selanjutnya teks kita menunjukkan penampakan Yesus kepada semua murid.
di pantai Galilea, beberapa murid pernah mendengar tekad Tuhan Yesus menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Kita ingat bahwa hal itu terjadi misalnya diceritakan dalam Injil Lukas 5. Nah, penampakan kepada semua murid kecuali Yudas mengindikasikan satu catatan teologis yang menarik bagi gereja, bahwa Injil tidak bisa menjadi kesaksian satu orang. Semua murid dengan karakter yang berbeda dan semua murid yang datang dengan latar belakang berbeda diundang untuk duduk bersama. Para murid mulai belajar saling terbuka dan membuka diri. Dalam persekutuan itu, saudara, mereka tidak boleh saling menyalahkan. Yesus menjadi sentral dan mereka harus berfokus untuk mendengarkan Yesus. Mereka memberikan Yesus makan, dia meminta makan, sebab memberi makan bagi dunia yang lapar dengan kebenaran Injil. Dari situ mereka belajar. Mereka belajar untuk melayani. Dan Yesus mengevaluasi beberapa kegagalan mereka sebagai langkah awal menuju panggilan kesaksian. Luar biasa, saudara, apa yang disebutkan oleh Injil Lukas. Nah, dalam kesinambungan antara penulisan kitab Lukas dan kisah para rasul, bagaimana karya Injil oleh Yesus dan dilanjutkan oleh para murid dan tanggung jawabnya kepada gereja, kita lihat, kita belajar bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita untuk kita berkarya, bergerak menjadi penyambung nyawa Injil. Mari kita kaji teks kita. Lukas menyebut hal yang krusial dari para murid. Dia noigo nos soneaime grafai, membuka pikiran, mengerti kitab suci. Hal yang krusial yang kita maksud itu adalah pikiran mereka tertutup. Kalau kita lihat sekarang, coba kita banding penampakan pertama dengan settingan kehadiran perempuan, kemudian menempatkan Simon yang dalam ayat 12 disebutkan terus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kita lihat di situ, ketika Simon bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, Simon ditempatkan dalam posisi tidak mengerti. Dalam penampakan kedua, saat dua orang berjalan ke Emmaus, dalam ayat 16 disebutkan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Sesuatu itu kemudian disebutkan dalam ayat 31. Dia noigo, terbukalah. Dalam penampakan ketiga versi Injil Lukas, jadi kan di ayat 4 ayat 12, 16 dan dalam penampakan ketiga versi Injil Lukas pasal 24 ayat 45, Yesus membuka pikiran mereka, barulah mereka mengerti. Kita sekarang bertanya, apa yang sedang menutupi mata dan pikiran mereka? Tindakan Yesus membuka dan membuat mereka mengerti disebut oleh teolog bernama Chet Myers, itu semacam membuka indera pendengaran yang selama ini ditutup oleh imperium. Imperium yang dimaksud itu adalah sesuatu yang membuat kita dijajah, sesuatu yang membuat kita terpenjara, sesuatu yang membuat kita memberi hidup kita di sana nilai-nilai lain yang menggerakkan kita. Lebih detail ia menjelaskan demikian. Saudara, kita begitu mudah mendefinisikan agama sebagai suatu sistem nilai. Karena itu kata Latin religio secara harfiah berarti mengikat kembali. Pengertian ini didasarkan pada praktik dan keyakinan tertentu. Orang lalu mengarahkan pemahamannya pada agama, sebab kita lihat dalam praktiknya, agama membuat umatnya melakukan ritual yang sama. Para pengikut satu agama memiliki ritual yang mirip, sama, ataupun kalau berbeda tidak terlalu signifikan. Padahal
Religio itu juga soal sikap, keyakinan, dan atau praktek yang mengikat satukan individu-individu dalam satu kepentingan. Dengan demikian religio bukan hanya menyangkut agama. Tetapi coba kita pikirkan secara serius. Kalau ada yang mengikat kita, maka dia bukan hanya soal agama, tapi dia juga bisa bersinggungan dengan relasi kita dengan keluarga dekat, relasi kita karena bahasa yang sama. Kita punya relasi karena satu bangsa, satu lingkungan, minat yang sama, sama-sama peduli terhadap masalah yang sama. Dengan demikian manusia tidak saja terikat pada agama, tetapi sangat mungkin dipengaruhi oleh nilai yang lain. Ini yang disebut oleh Cittmeyer sebagai agama imperium. Kehidupan manusia yang terikat dengan nilai-nilai yang lain. Lalu nilai-nilai lain apakah yang sedang mengikat para murid? Itu pertanyaan. Saudara, kita lihat beberapa catatan. Pertama, kerinduan Israel untuk bebas dari imperium Romawi, sehingga para murid melihat Yesus sebagai tokoh politis. Itu fakta. Mereka dijajah, mereka butuh pembebasan. Nah, sementara Yesus berupaya menarik mereka pada kitab suci sebagai dasar dari seluruh gerakan. Apa yang dilakukannya dan siapa dirinya adalah penggenapan dari kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, kata Yesus. Jadi mereka, para murid, melihat dia sebagai tokoh politis, sementara Yesus bilang bahwa gerakannya itu adalah gerakan mesianik, gerakan yang datang dari penggenapan firman Tuhan. Jadi karena mereka dijajah, sehingga cara pandang mereka terhadap Yesus itu membuat mereka tidak mengerti siapa dia. Kita juga lihat bahwa para murid terlalu menekankan pada kuantitas, bahwa gerakan Yesus memang menggemparkan, pengajarannya luar biasa, mujizatnya tiada duanya. Namun bagaimanapun juga mereka berada dalam komunitas yang kecil. Para murid terpenjara dengan keberadaan mereka sebagai yang minoritas. Dengan kondisi ini, bagaimana mungkin mereka akan mampu menghadapi kekuatan Yahudi yang mayoritas dan memiliki kemampuan mempengaruhi sistem. Hal ketiga, mereka kehilangan tokoh sentral yang selama ini menyatukan mereka dengan berbagai perbedaan pandangan. Siapa lagi yang harus berdiri menggantikan Yesus? Mereka masih melihat pada kemampuan individu, dan mereka mengabaikan kemampuan mereka sebagai satu persekutuan. Hal yang keempat, saudara, mereka mencoba realistis melihat kembali keberadaan mereka sebagai orang Galilea yang tidak diperhitungkan. Latar belakang mereka sebagai nelayan dengan tingkat pendidikan yang mungkin rendah. Mereka sangat tidak percaya diri dan mereka merasa bahwa mereka mungkin tidak mengubah apa-apa. Belum lagi mereka juga menyadari bahwa mereka adalah pecundang yang mengkhianati gurunya. Mereka terlalu fokus melihat pada potensi orang lain, sehingga mereka lupa pada potensi diri yang sering Yesus katakan kepada mereka. Kita bisa tambahkan banyak hal, tetapi selama semua itu masih mengikat para murid menjadi semacam imperium yang menjajah para murid, selama itu pula mereka tidak akan pernah mengerti apa yang pernah Yesus katakan dan misi Injil yang harus mereka jalani. Dan hari itu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Di pantai itu ia meminta makan. Hari itu ia mengajari mereka. Mereka kelihatan sangat gembira saat bertemu Yesus. Namun mereka seperti anak-anak yang belum mengerti. Kata Lukas, dan peristiwa ini sebelum Yesus naik ke surga, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa yang Yesus katakan dan apa yang tertulis dalam kitab suci. Inilah yang seringkali terjadi
Kita seringkali menjalani kehidupan tanpa mengerti apa sesungguhnya hidup ini. Kita merasa orang beriman, namun kita tidak yakin dengan apa yang kita imani. Kita siap menderita, namun kita sendiri selalu menentukan patokan batas penderitaan. Kita siap menghadapi sakit, namun kita terlanjur menempatkan sakit sebagai sebuah kelemahan dan kesembuhan sebagai sebuah kekuatan. Padahal orang yang sehat belum tentu tidak sakit karakternya, kan? Nah, Lukas menekankan tentang mengerti kitab suci. Jika dahulu para murid membaca Taurat, kitab para nabi dan Mazmur sebagai patokan nilai, maka sekarang mereka harus membaca kitab suci dalam perspektif baru, yaitu Yesuslah yang menerangi sebuah kitab-kitab itu. Yesus tentu saja bisa membuka semua hal, namun hanya dua hal yang ia buka bagi para murid, yaitu mengerti kitab suci dan mereka mengerti siapa dia, siapa Yesus. Mengapa? Karena mengerti kitab suci itu berarti kita belajar menilai apapun dengan perspektif Allah. Dan dari pengertian akan kitab suci pula mereka akan menemukan sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus, Sang Logos, Sang Firman sejati, Sang kebenaran sejati. Saudara, sampai hari ini bukankah kedua hal ini yang menjadi warisan bagi orang percaya? Tuhan tidak mewariskan satu nilai kemewahan bagi kita, satu kekuatan dengan sejumlah ilmu kebatinan dan jurus-jurus sakti. Tuhan tidak kasih itu. Tuhan tidak mewariskan sejumlah uang atau karung-karung berisi emas untuk membangun Injilnya. Tuhan menarik pikiran setiap orang percaya untuk makin dekat dan menyatu dengan pikiran Kristus. Ketika Yesus membuka pikiran mereka, bisa jadi mereka sempurna. Namun kesempurnaan yang Yesus maksud harus melalui sebuah proses. Kitab suci menuliskan bagian-bagian ayat yang bisa dipahami dengan sangat situasional dan bisa juga membuat orang menjadi arogan sebagai sumber kebenaran, sebagai orang yang paling mengerti dan paling tahu dari orang lain. Mereka membutuhkan sebuah proses pengertian. Dalam hal ini, hikmat adalah sebuah proses yang dihidupi oleh nafas Roh Kudus. Tidak salah jika proses ini dimulai dengan sikap disiplin. Tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Setelah itu, Lukas bergeser pada kisah kenaikan. Kita sekarang melihat para murid sebagai pengikut yang mulai mengerti. Lukas menyebut bahwa Yesus membawa para muridnya keluar kota. Jika dalam peristiwa penampakan mereka harus berpegang teguh pada janji Tuhan Yesus supaya mereka tidak meninggalkan kota, dalam kisah kenaikan mereka bergeser keluar kota. Mengapa? Karena mereka mulai mengerti bahwa hanya Yesus yang bisa mengubah atau menggeser posisi mereka. Mereka mulai mengerti apa arti penumpangan tangan. Ini penumpangan yang datang dari Yesus. Penumpangan tangan berkat itu dari tangan yang penuh bekas luka. Mereka sekarang mengerti bahwa Yesus membawa luka itu untuk meninggalkan berkat bagi mereka. Mereka mulai mengerti betapa kuatnya hati Yesus, dan semua pengalaman luka dan pengkhianatan Dia akhiri, dan Ia mewariskan berkat bagi orang percaya dan gerejanya. Para murid mulai mengerti bahwa sedekat apapun mereka dengan Yesus, ada jarak yang harus mereka ingat karena Dia adalah Tuhan. Namun jarak itu akan mereka temukan sebab mereka telah melihat surga. Mereka melihat jalannya. Mereka melihat jalan ke surga karena Yesus membuka jalan itu saat Ia terangkat ke surga, kan? Mereka mulai mengerti bahwa jalan inilah yang harus ditempuh oleh segala bangsa karena Ia akan datang untuk menghakimi. Mereka mulai mengerti bahwa jalan surga itu terbuka bagi semua orang dan segala bangsa. Mereka mulai mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan masa depan bagi mereka, dan Ia selalu ada. Mereka mulai mengerti jika dalam kisah penampakan mereka bertemu Yesus dengan kegirangan. Mereka bisa mendengarkan apa yang Yesus katakan
sekarang dalam kisah kenaikan, mereka harus membiasakan diri menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka mulai mengerti bahwa perpisahan itu bukan menyakitkan. Mereka begitu bergembira dan penuh sukacita. Mata mereka melihat Yesus sebagai Tuhan, dan mata mereka menjadi saksi akan jalan surga. Kisah kenaikan telah membuka mata para murid untuk berani melepas segala ikatan imperium, karena agama sejati itu adalah penyerahan diri kepada Yesus Tuhan dan membawa sukacita dimanapun mereka berada. Mereka kembali ke Yerusalem, dan ketika kembali ke Yerusalem, aktivitas baru mereka lakukan, yaitu mereka mulai menyembah Dia. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita besar, dan mereka terus menerus berada di bait Allah sambil memuji Allah. Setiap kali saya membaca tentang bagian ini, saya bertanya-tanya tentang transformasi yang terjadi pada para murid antara kisah Paskah dan kenaikan. Mereka telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ini bahkan lebih menakjubkan ketika menyadari versi kenaikan ini. Selanjutnya Lukas akan menyebutkan warisan sukacita itu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Mereka mengerti semua penderitaan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus telah menang atas maut dan hidup. Mereka mengerti tentang kerajaan Allah. Dan tentu saja apa yang paling menakjubkan adalah ketika pilihan iman menjadi gaya hidup. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Injil Lukas memang unik. Kisah penampakan ia ceritakan dengan settingan lokasi alam, mulai dari alam maut, dilanjutkan pada alam Yerusalem dan Emmaus, dan alam pantai Galilea, dan sekarang makin sempit pada Hiron, bait Allah, rumah Tuhan. Seberapa jauh pun mata mereka memandang hidup ini, baik pergumulan maut, pergumulan antara kelas sosial kota dan desa, pergumulan akan pantai sebagai dunia kerja yang penuh persaingan. Toh pada akhirnya mereka harus bergeser pada keheningan, masuk dalam lokus spiritual, masuk dan berjumpa Yesus, sebab mereka akan bergeser makin jauh, yaitu pelayanan untuk kosmos, dunia. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dan Injil dan kebenarannya diwariskan pada semua bangsa. Nah, saudara, bagaimana membaca teks ini dalam perspektif budaya? Ibadah kenaikan secara umum di Gimit menghadirkan nuansa etnis Rote. Bagaimana teks ini dibaca dalam perspektif orang Rote? Saudara, saya ingat orang Rote itu punya konsep tentang kesempurnaan. Sempurna menurut orang Rote itu dipakai simbol angka 9. Karena menurut orang Rote, langit itu terdiri dari 9 bagian, dan di langit ke-9 lah berdiam Manadu, itu Dewa Pencipta. Coba kita lihat apakah benar angka 9 itu adalah angka kesempurnaan. Di antene Topiti Ilangga itu ada 9 susunan. Gong orang Rote itu ada 9. Sasando itu 9 tali. Kita juga tahu bahwa para temukung dahulu mereka panggil dengan sebutan Maneksio. Jadi 9 itu dalam kaitan dengan hikmah, saudara. Orang Rote juga kalau dalam tradisi dahulu dia habis panen padi, dia harus bawa 9 batang untuk menjadi alat doa di rumah sebagai terima kasih. Kemudian mereka juga kita lihat ada mitos tentang 9 benih, Lakamola Anansio. Jadi angka-angka 9 itu, saudara, itu mau katakan kepada kita bahwa itu soal kesempurnaan. Lalu kita bertanya, kenapa 9 bukan 10? Ya, karena filosofi itu menempatkan 9 karena 1 itu hanya untuk Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Ketika para murid tidak mengerti dalam perspektif orang Rote, kita baca teks ini, karena memang mereka manusia yang terbatas. Karena itu mereka membutuhkan pengertian sejati dari Tuhan yang sempurna itu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah ketidaksempurnaan mereka.
Namun demikian Injil Lukas juga mengkritisi pemahaman tentang manusia yang tidak sempurna dan terbatas itu. Karena bagi Injil Lukas ini bukan soal sempurna dan tidak sempurna, tetapi soal menaruh ajaran-ajaran Tuhan dalam hati dan pikiran, mendisiplinkan diri dan soal kemauan untuk terus ada di dalam keheningan untuk berjumpa Tuhan. Nah, ada transformasi dari nilai yang saya sebutkan di atas. Nah, saudara, dengan memahami teks ini, maka kalau tema kita, saudara, dia bilang bahwa mewarisi pelayanan untuk mewartakan kabar baik, kita diingatkan akan pentingnya sebuah proses pemberitaan. Dan sebenarnya apa yang kita warisi itu dari semua pengajaran dan sikap Yesus adalah warisan bagi gereja untuk terus menyelamatkan bumi ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan Injil yang datang dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu. Kami belajar mendalami firman-Mu. Biarlah firman ini, persiapan ini menjadi berkat untuk banyak orang, untuk orang-orang yang mempersiapkan diri, mempersembahkan ibadah dan khotbah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.